itu kan kemarin ada apa namanya, ada fenomena gitu, ada seorang dosen yang apa kita bilang dia meninggal gara-gara dia mau masuk ke Masjidil Haram atau mau haji gitu. Tapi kan dia tidak punya visa ataupun dia tidak resmi, dia mau dari jalan ilegal. Gimana itu hukum hajinya? Itu tahun kemarin itu tahun ini? Tahun ini. Tahun ini, Pak. Kalau dipandang secara hukum ya dalam fikih, ada ulama terbagi menjadi dua, dua aliran. Ada ulama yang mengatakan hajinya sah, tetapi dia itu berdosa. Kenapa dia sah? Karena memang nggak ada di secara finansial dia mampu. Nah, makanya dia bisa pergi. Tetapi secara prosedural dia melanggar pemerintah. Nah, jadi sedangkan melanggar pemerintah, menaati perintah itu hukumnya wajib. Jikalau tidak melanggar syariat, adakah melanggar syariat kalau belum diizinkan berhaji karena dengan ketentuan dan syarat yang tertentu? Seperti apa? Kalau tidak ada visa itu, kan visa itu tujuannya untuk membatasi, untuk diakui bahwasanya nanti dijamin keselamatannya, supaya jangan banyak yang meninggal. Itu makanya supaya mengurangi angka kematian daripada jemaah haji. Sudah dibatasi saja banyak yang meninggal, apalagi yang tidak dibatasi. Kenapa? Itu tadi jamaah, tadinya pemerintah Saudi bahkan Indonesia sudah jauh-jauh hari berdiskusi bahwasanya tempat itu tidak mencukupi. Seluas-luasnya Mekah, kan tidak semua Mekah dijadikan tempat haji. Kan wukuf itu kan ada tempatnya. Dapat hukum bahaya. Ada dapat hukum bahaya. Itu kemarin ada fenomena kalau mereka itu terlantar, itu enggak sampai tidak sampai itu. Gimana lagi itu? Nah, itu nanti pembahasan lanjut setelahnya ini. Nah, tadi itu pendapat pertama ulama yang hajinya memang sah. Sah yang pertama. Kalau udah semua rukun yang syaratnya dilaksanakan, hajinya sah, tetapi dia berdosa. Bisa jadi kita kiaskan ke penggunaan air wudhu, yaitu air gosok. Nah, air gosok itu wudhunya bahkan sholatnya sah. Nah, tetapi dia airnya aja yang berdosa. Itu pandangan ulama yang pertama. Pandangan ulama kedua itu dia mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena memang jalannya saja sudah nggak benar, apalagi tujuannya. Makanya ada kaidah masyhur dalam kitab usul mengatakan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Suatu tujuan itu tidak bisa membenarkan apa yang ingin dicapai itu tidak membenarkan segala wasail, perantara. Ya kalau memang nggak dibenarkan kita pakai visa haji untuk tidak ada visa yang jelas dari pemerintah, visa resmi, maka jangan. Udah ada larangan, maka nggak boleh membenarkan segala cara. Menyusahin nanti. Makanya tidak dibenarkan seperti itu. Nah, ini ulama yang kedua. Jadi silahkan. Nah, jadi mau ikut pandangan ulama yang kedua atau yang pertama, sama-sama ada dalilnya. Iya benar. Nah, jadi yang menjadi masalahnya itu berdosa dan tidak berdosanya. Jadinya lebih enaknya itu kita ngambil yang tengah-tengah. Nah, jangan. Lebih baik jangan. Karena apa? Nggak wajib juga gitu. Nggak mampu. Karena memang dia terhitung nggak mampu. Karena memang yang lebih wajib lagi mentaati ulil amri. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum katanya. Jadinya dua pendapat ya kan. Jadi dua pendapat di Ada yang sana. sah, Ada yang tetap sah hajinya. Sah, tapi dua-duanya sah apa enggak? Apa? Kan haji dua-duanya sah. Hajinya tetap sah, yang ulama pertama, tapi berdosa. Tapi yang kedua itu enggak sah. Enggak ada yang sah. Itu enggak ada yang sah. Nah, qasid syariahnya seperti itu. Nah, enggak sah. Nah, jadi ada dua dari pendapat ulama itu. Dia itu sah hajinya tetapi berdosa. Ada yang ulama kedua mengatakan enggak sah sama sekali. Enggak sah sama sekali, hajinya enggak sah. Kenapa? Karena memang perantaranya itu tidak dibenarkan. Benar. Nah, itu Kemarin memang yang viral
di medsos. Makanya itu banyak yang seperti itu ditemukan tiba-tiba apa namanya meninggal di padang pasir kan, seperti itu. Gimana itu keluarganya kan kita nggak tahu jadi keluarganya, terus mau dipulangkan gimana, tasrihnya nggak ada, namanya nggak ada, Bahaya baru jadinya, kayak apa, Bahaya. kayak nyusahin lagi. nah Tapi itu kita doain lah supaya ya dia- semoga lah apa yang dia niatkan dia dapatkan. kita doakan. Nah, intinya jangan sampai kita benarkan yang seperti itu, Kita kita cegah gitu. sadar Harus dicegah. kita tutup semua itu agar orang-orang tidak mengikuti jejaknya. Bahaya. Nah, bahaya, bukan membahayakan dirinya saja tapi orang lain juga. Kenapa kita bilang orang lain? Ya karena orang lain juga kan nanti sibuk ngurusnya. Orang fokus ibadah tiba-tiba lihat orang meninggal yang nggak ada ini ngurus, akhirnya terbengkalai ibadah yang dilakukannya. Itu kan sebenarnya kan perlu dilihat ya dari titik. Apalagi juga harus dimakamin sih, nggak boleh dibawa pulang. Nggak kan? boleh dibawa pulang. Gitu. Lebih ribet lagi. Ribet lagi. Ya, beragama itu beragama dengan ilmu. Al-Azhar mengatakan wasatiyah itu apa? Beragama dengan ilmu. Jangan asal-asal beragama, modal semangat, modal apa namanya? Ada pendapat ulama asum ini, tapi nggak mengilmui. Apa sih dasar ulama menyatakan pendapat itu? Apa landasan ulama memberikan apa namanya dispensasi keringanan tentang hal itu?